Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Afeb Munajib, Program Studi Bimbingan dan Konseling PPG Prajabatan UAD tahun 2022. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan untuk tugas saya, tugas UTS, membuat sebuah video layanan bimbingan kelompok. Nah, di sini dalam layanan bimbingan kelompok saya menggunakan metode problem based learning dengan menggunakan teknik diskusi. Di sini saya menggunakan dua media. Yang pertama ada media infografis dan yang kedua menggunakan media video. Untuk lebih lengkapnya bisa simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar anak-anak sekalian? Siap. Saya panggilnya rekan-rekan aja ya, biar kita tidak terlalu jauh jaraknya. Soalnya saya juga masih baru di sini, jadi takutnya nanti malah canggungan. Oke. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kemudahan, kelancaran dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari rekan-rekan ada yang berkenan untuk memimpin doa? Ya, Mbak, silakan. Ya, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak. Oke. Sama-sama. Ya. Terus untuk kegiatan kita pada siang hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Di sini dari rekan-rekan atau apakah sudah tahu bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan yang berkelompok. Terus selanjutnya ada diskusi. Oke, baik. Di sini bimbingan kelompok di sini adalah layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas suatu tema tertentu yang kekinian dirasa penting dan tujuannya agar terjadinya diskusi dalam kelompok atau dinamika kelompok seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini kan Bapak masih baru ya, jadi belum mengenal rekan-rekan semua. Mungkin di sini rekan-rekan juga belum tahu saya siapa. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Afeb Munajib atau sering dipanggil Afeb seperti itu. Setelah itu Mbak yang sebelah kanan saya, silakan. Ya. Nama dan kelasnya. Ya, perkenalkan, nama saya Umi Nurjana, saya dari kelas 8A. Umi Nurjana ya. Terus selanjutnya Perkenalkan, nama saya Umi Masrur dari kelas 8B, Pak. 8B. Ya. Perkenalkan, nama saya Utara Dwi Pertasari, saya dari kelas 8H. Gimana, jauh ya? Perkenalkan, Pak, nama saya Kiki, saya dari kelas 8A. 8A. Oke, terima kasih buat anak-anak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini bersama Bapak. Nah, di sini sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok, kita sepakati dulu untuk kontrak kita pada siang hari ini. Kita mau melaksanakan layanan bimbingan kelompok itu mau dalam waktu berapa menit? Kalau 1 jam mata pelajaran itu 40 menit. Tapi kalau untuk 1 jam bimbing itu 60 menit. Atau ada waktu yang lain yang disepakati? 30 menit. Cukup ya 30 menit ya? Ada ulangan, Pak. Oh, ada ulangan setelah ini ya? Ya. Kelasnya agak jauh dari ruang PK, Pak, buat perjalanan. Iya. Terima kasih ya. Berarti kita sepakati untuk kontrak kita pada siang hari ini itu waktunya 30 menit. Ya. Oke. Di sini Bapak punya berita yang hangat yang menurut Bapak, kayak berita ini masih baru banget, masih hangat sekali. Nah, coba ada yang bersedia untuk membacakannya? Mbak Umi? Baik, Umi siapa, Pak? Umi Mas Oke, Pak. Waktu Meranti ingatkan guru soal etika dan sopan santun anak. Nah, ini beritanya itu tentang sopan santun. Nah, di sini ada dari rekan-rekan yang mengerti tentang sopan santun itu sendiri apa nih? Perilaku. 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 Terus selanjutnya Tata krama. tata krama.
juga masuk juga itu. Oke. Jadi sopan santun di sini ya benar yang disampaikan oleh rekan-rekan semua itu ada tata krama, sopan santun atau perkataan yang baik seperti itu. Ini Bapak punya media, media Bapak yang Bapak gunakan itu ada infografis, tapi mohon maaf Bapak belum sempat untuk mencetak infografisnya, jadi Bapak tampilkan di laptop Bapak saja ya. Siap. Sebentar. Di sini panas sekali ya. Iya. Di ruangan ini ya. Yang Ini panas, Bapak- pasang AC, Pak. Ya, besok Bapak usulkan untuk kedepannya masang AC sama Bapak Kepala Sekolah. Nah, di sini infografis yang Bapak buat yaitu mengenai pentingnya sopan santun di sekolah. Saya minta kepada Mbak Umi untuk membacakan pengertian sopan santun. Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan. Sopan santun adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Nah, di sini kayak banyak sekali ya contohnya dari contoh dari sopan santun. Sini kan kalian ada berasal dari keluarga yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, dan asal yang berbeda-beda pula. Jadi kalau misalnya di Sumatera atau di Jawa itu standar sopan santunnya itu berbeda-beda. Kalau di Jawa, kalau kita ngomong kayak bahasa yang kowe aku itu termasuk yang agak kasar. Tapi kalau di Sumatera kowe aku itu masih biasa dan masih dianggap sopan seperti itu. Jadi peraturan sopan santun itu di setiap daerah itu berbeda-beda seperti itu. Pak dari Sumatera ya? Saya dari Sumatera kebetulan. Oh, ini juga Sumatera Pak asli. Iya, Mbak Kiki dari mana ya? Dari Lampung. Oh, dari Lampung. Kalau dari Lampung ke tempat saya itu nggak terlalu jauh itu, Mbak. Oh, Iya. Sekitar berapa jam? 12 jam lah kalau naik bis 12 jam. Iya, 12 Pak. jam. Besok saya mampir ya Pak. Kalau Mbak Kiki mau ke rumah saya bukan mampir sih. Iya, main. Main bener. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Umi Mas Nurul boleh dibacakan untuk bentuk-bentuk sopan santun. Baik. Untuk bentuk-bentuk sopan santun ada 5. Yang pertama itu tersenyum. 2. Menyapa atau memberi Iya. salam. 3. Menghargai pendapat orang lain. 4. Melakukan sesuatu dengan ikhlas. Yang kelima, selalu bersikap positif. Nah, itu benar sekali. Kita dalam bentuk-bentuk sopan santun ini ada tersenyum, tersenyum pada orang lain. Jadi kalau pas kita ke sekolah itu ada apa namanya? Kalau bertemu dengan teman itu harus senyum dulu dibagi-bagi, terus sama guru waktu 5S itu kan ada senyum juga kan. Terus menyapa satu sama lain, ada gurunya juga bisa jauh, pagi Pak, atau siang Pak, seperti itu. Terus menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi kan tadi saya udah menanyakan tentang sopan santun ya. Tadi ada minta pendapatnya dari Mbak Umi, terus Mbak Utari juga. Nah, di situ kan kalian juga menghargai apa yang disampaikan oleh Mbak Umi, Mbak Utari seperti itu. Jadi kayak apa namanya? Mengiyakan pendapat orang lain seperti itu. Terus melakukan sesuatu dengan ikhlas. Nah, misalnya tadi Bapak minta membacakan atau meminta untuk Mbak Umi memimpin doa, itu juga kayak dilakukan dengan ikhlas. Itu salah satu juga bentuk dari sopan santun seperti itu. Lalu bersikap positif itu juga hampir sama seperti yang tadi. Terus yang selanjutnya Mbak Utari ya, manfaat Iya. sopan santun. Manfaat sopan santun ada 5. Yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mudah berteman dengan siapapun. Yang ketiga, menunjang kesuksesan. Yang keempat, memicu sifat optimis dan berani. Yang kelima, terhindar dari rasa dendam dan iri pada orang lain. Nah, itu tadi hampir sama seperti yang Bapak sampaikan di awal. Kita ketika melaksanakan tindakan sopan santun kepada orang lain itu maka kita akan dipercaya oleh orang lain, dihargai oleh orang lain, terus mudah berteman dengan siapapun. Jadi kalau kita bersikap sopan kepada seorang atau kepada orang lain itu otomatis kita mudah mendapatkan teman. Tapi kalau kita misalnya tidak pernah melakukan sopan santun kepada orang lain, itu pasti orang lain juga tidak mau kan berteman dengan kita. Apa sih berteman dengan dia kalau dia tidak sopan? Nanti juga kita akan bertanya seperti itu. Di sini panas sekali ya sih Bapak sampai berkeringat loh ya. Soalnya ruang BK-nya ini tertutup. Ruangan BK-nya di sini tertutup, jadi
panas sekali sampai berkeringat seperti ini. Ya, besok saya Apa Bapak grogi? enggak, itu saya perhitungkan lagi untuk mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengadakan minimal kipas angin lah minimal. Iya. Soalnya panas sekali di sini jadi kita enggak Saya konsentrasinya agak terganggu ya kita. Iya, SBQ mungkin Pak. Iya, nanti setelah ini ya yang manfaat sebelah satu nanti kita ada SPG. Panas, sumpah panas banget. Yang keempat, oh ya ini yang ketiga menunjang kesuksesan udah pastikan semakin banyak teman, semakin banyak relasi, jadi semakin banyak apa ya hal-hal baru yang bisa kita dapatkan dari orang lain seperti itu. Jadi itu juga termasuk dalam menunjang kesuksesan kita. Terus memicu sifat optimis dan berani itu juga ya. Terus terhindar dari rasa dendam dan iri kepada orang lain, itu penting. Jadi kita nggak ada sikap dendam kepada orang lain. Sepertinya kita juga perlu SBG ya. Ya, Sebenarnya kan ini panas banget dan juga konsentrasinya udah mulai menurun. Kita mau ambil tisu dulu Bapak. Boleh Mbak Umi minta tolong ambilkan tisu di depan ruang BK. Oh ada ya, sejumlah bapak. siap. Mohon maaf ya Mbak Umi. Ya, nggak apa-apa Pak. Balik lagi nggak Pak? Balik. Panas ya? Panas ya? Panas ya? Pak, panas Panas sekali. Di depan Mbak Umi. Ini yang panas banget. Tahan dulu Pak. Iya. Ini juga bawa punya video untuk mereka semua. Video apa Pak? Film Pak? Hampir Potongan. Iya. Ini Pak. Oke, terima kasih ya Mbak Umi. Ini nanti kalau rekan-rekan ingin memakai itu juga boleh. Soalnya ini panas banget, bisa sedikit meringankan mengurangi keringat yang menetes-netes ya. Oke, Bapak di sini punya ice breaking ya. Ya. Namanya itu harimau tangkap harimau. Jadi nanti cara mainnya nanti rekan-rekan membuka tangannya seperti ini yang kanan, terus yang tangan kiri itu telunjuknya menempel pada tangan kanan Oke. rekan di sampingnya seperti ini. Kalau Mbak Kiki sama Bapak dong. Enggak, saya enggak ikut. Ikut Pak. Biar seru. Oke, boleh. Saya gimana? Pak, ini semua. Coba tangan Iya. gini telunjuk aja, jangan semuanya. Ya. Oke, jadi cara mainnya nanti Iya apa? Gimana? kamu megang seperti itu. Saya di sini. Nah, cara mainnya nanti ketika ada saya menyebutkan kata-kata harimau, nanti yang tangannya yang di bawah itu berusaha menangkap tangan yang ada di atas, dan yang tangan di atas berusaha untuk melepaskan dari tangkapan Oke. temannya ya. Jadi ini ada cerita. Jadi suatu hari ada kegiatan study tour dari sekolah SD di kebun binatang Gembiro Loko Jogja. Lalu bapak guru tersebut mengajak peserta didik atau siswa untuk melihat ke kandang monyet. Ke kandang monyet belum ya, kandang monyet. Setelah dilihat ke kandang monyet ternyata ada foto harimau. Bagus, konsentrasinya. Nah, ayo, bagus. Melihat gambar tadi ya, terus tidak sengaja bapak guru tersebut melihat orang berpakaian seperti pengelola kebun binatang, dan pengelola tersebut memakai sendal bermotifkan harimau. Oke. Mama, ini ditutup dulu biar Oh kelihatan. iya. Itu dulu gini ya. Iya, Di sini aja di depannya. Iya, Oh, di depan. Iya. Nah, tadi sampai mana ya ceritanya ya? Menggunakan sendal Sendal harimau. Terus setelah itu pengelola tersebut berjalan ke kandang harimau. Oke, siapa yang tertangkap? Bentar ya, oke, nggak apa-apa, ini cuma sekedar permainan supaya kita mencairkan suasana yang baik.
Ini bagus ya, konsentrasinya udah lumayan bagus, tapi bagus tadi di akhir malah tertangkapnya di akhir ya, di awal benar. Ya mau pakai tisu boleh. Jangan aja nggak apa-apa. Soalnya panas banget ruangan BK-nya sumpah. Sumpah panas banget ruangan BK-nya sumpah. Gak bohong lah ya. Oke lanjut. Ini yang selanjutnya. Mbak Utari tadi udah ya? Sudah. Ini minta tolong Mbak Gigi untuk dibacakan. Oke, yang selanjutnya Bisa nggak? kerugian. Ya udah. Kerugian tidak memiliki sopan santun kepada orang lain. Yang pertama, dianggap tidak bisa menghargai orang lain. Ya. Kedua, tidak bisa menempatkan diri. Ketiga, tidak disegani orang-orang. Keempat, tidak menjaga nama baik. Yang kelima, terlihat etika sosial tinggi. Nah, benar sekali. Hampir sama ini sambungan dengan manfaat dan dampak negatifnya ketika tidak menerapkan sopan santun. Kita tidak bisa dihargai orang lain. Jadi ketika kita tidak sopan kepada orang lain, ketika kita minta tolong kepada orang lain, tidak mungkin orang itu akan membantu kita ya, karena udah tahu jeleknya dia seperti apa, seperti itu. Tapi kalau bisa apapun yang orang lakukan kepada kita, sebisa mungkin kita membantu orang tersebut. Terus yang kedua, tidak bisa menempatkan diri ya pasti, karena kalau orang memiliki sopan santun pasti bisa menempatkan dirinya. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat seni atau di tempat-tempat yang dilarang merokok seperti misalnya, tapi dia tidak merokok, itu bisa menempatkan diri. Kalau orang yang tidak memiliki sopan santun dimanapun ada larangan, dia tetap melanggar aturan tersebut seperti itu. Terus tidak menjaga nama baik udah pasti. Terus terlihat etika sosialnya buruk itu sudah pasti terlihat ya. Bapak di sini punya video contoh atau apa ya, sedikit video tentang sopan santun. Sebentar Bapak carikan terlebih dahulu. Ini media yang sudah Bapak cari tapi sudah Bapak dulu. Jadi kita masih nonton di YouTube ya. Sebentar. Itu ini enggak nyala speakernya itu. Oh iya, benar Pak, saya. Oke. Tolong ya Mbak Umi Iya. dilihat. Awas. Aduh, dari brutal sekali. Bisa nggak? Sepertinya itu biasa. Ya nanti Apa saya? Sepertinya mengarah ke Ya. gudangnya. Bentar. Sepertinya mengarah ke gudangnya. Ada ikan lah ya. Ya. Coba itu dihidupin. Sudah menyalakan? Sepertinya sudah Pak. Itu stop kotaknya belum nggak menyalakan? Oh sudah. Benar Pak. Pelan-pelan. Biar Tolong ya Mbak Umi. Mohon maaf ini Bapak malah merepotkan Bapak. Tadi sudah saya persiapkan sebenarnya, tapi nggak tahu tadi siapa yang masuk ke ruangan Bapak. sudah Pak. Ya. Mantap, dipasang. Matui. Saja tuh di jam berapa? Iya. Apa itu? Sebentar. Nunggu Mbak Umi datang dulu, nanti dia ketinggalan episode malah dia bayar lagi nanti. Dicek itu Mbak. Siap Pak. Bentar ya Pak. Iya. Tolong ya Mbak. Oke. Udah kita lihat ya. Semoga tidak ada iklan. Ada Pak. Dapat minum. Oh ini film. Iya, ini sedikit berbeda tentang sobat itu. Nasinya Pak? Kok itu mamam? Ini kita udah. Enggak. Oh makanya doang sih. Ibu gak masak, makanya memberi mau jajan. Aku bisa makan saja, bukan bekerja. Sekali sudah berangkat. Ayo habiskan, tuh ayamnya masih ada. Ayo, sikat terus, jangan terlalu malu. Boleh. Kalau begini setiap hari asik juga ya. Boleh saja, asal gantian bawa beras dan ayamnya. Bahkan kenyang, enak tidur. Sambil diamati ya, nanti ada sedikit pertanyaan dari sini. Ibu mengirim kamu ke asrama bukan
karena tidak sayang. Ibu ingin hidupmu lebih teratur dan ada yang mengurus. Mobilnya datang. Iya. Hati-hati ya nak, jaga minum baik-baik. Iya bu, ibu berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Supirnya. Baru bepergian jauh ya nak. Iya pak. Nah, kita sudah sampai. Terima kasih pak. Dan ada lagi kayak orang asing aja. Anak baru ya? Wah, anaknya gendut lagi. Asik, kita pulang yuk. Yuk. Kalian bawain dong koper ini ke kamarku. Kenal aja belum, salaman juga enggak, udah begitu aja. Asik banget. Pakai dulu apa? Kalian rupanya, sorry ya makan duluan. Bis keburu lapar sih. Silakan aja, makan yang kenyang. Nasi kan buat dimakan. Enak aja, aku kan belum makan. Gembul, makannya seru banget ya. Kenapa, Bang? Kamu gak makan? Aku lagi gak lapar. Ngomong-ngomong, apa sih nama asrama ini? Asrama Putra Teladan. Bagus juga ya? Iya, dan mulai besok semuanya harus sopan santun. Gendut datang-datang udah bikin masalah. Baiknya kita apain ya? Kita harus kasih tahu dia peraturan yang ada di asrama ini, teman-teman. Iya, dia tidak boleh seenaknya sendiri. Jadi kan ada aturannya. Ali, apa? Ada apa? Kok tumben manggil? Kalian kan sudah diajari peraturan dan sopan santun di asrama ini. Kalau selesai makan harus dirapikan, begitu kan? Kami selalu merapikannya, Bu. Coba lihat meja makan itu. Apa seperti itu sudah rapi? Itu sesama makan si gendut, Bu. Hah? Siapa ini si gendut? Anu, Bu, anak baru. Ibu tidak peduli bekas makan siapa itu. Ali, bukankah kamu ketua penghuni asrama ini? Jadi ibu hanya minta pertanggungjawabanmu. Ya? Baik, Bu, segera kami rapikan. Nanti kita kerjain dia. Mandi dulu ah. Topan! Hari ini kan giliran mengisi bak mandi. Aku sudah isi penuh kok. Masih kosong. Jangan-jangan dihabisin si gendut. Ya kan habis mandi. Maaf ya, ada ikan. As the father, I do social media. Iya. Which is actually fun Ini for me. biasa. Gendut lagi. Dasar orang gak tahu aturan. Gembur, buka dong. Bur, kok sepi ya? Apa? Sudah tidur? Memangnya jam berapa ini? Benar-benar tidak tahu aturan. Apa boleh buat teman-teman? Paksa kita jalankan rencana AB. Diam ah. Iya kan? Silakan jadi orang. Cepetan turun, Beng. Aduh, berat nih. Aduh, dong. Ada hantu. Tolong, aduh, jangan gangguin aku dong. Lagi belajar nih. Topan. Aduh, gimana
Apa sih peraturan asrama? Kasih tahu aku dong. Besok pagi aja ya, aku lagi belajar nih. Caramu makan, mandi, juga saat belajar. Kamu malah tidur. Maaf loh, aku benar-benar nggak tahu. Nggak apa-apa, asal kamu sudah menyadarinya. Saat baru datang, aku juga sama kok seperti kamu. Kalau aku memang keterlaluan, tolong kasih tahu aku ya. Sama-sama, itulah gunanya persahabatan. Gembul! Dan ternyata Gembul terpilih menjadi ketua asrama putra teladan yang baru. Silakan Gembul, maju ke depan untuk memberikan sambutan. Hidup Gembul, hidup Gembul. Saat 6 bulan lalu aku pertama datang ke sini, sulit sekali membayangkan kalau aku bakal disukai oleh teman-teman semua. Aku juga mengucapkan selamat jalan kepada ketua lama, Ali, yang seminggu lagi lulus dari sekolah kita. Sebagai ketua baru, aku juga punya satu permintaan. Paling minta kerjasamanya, Itu sih klasik. Pasti minta ikut aturan asrama. itu sudah pasti. Permintaanku, aku minta jatah makanku ditambah menjadi 2 porsi. Ya, selesai ya di sini. Mana kursornya nggak kelihatan. Nah, di sini apa yang bisa kalian dapatkan dari setelah menonton video tadi? Coba ada yang bisa menjelaskan? Mbak Kiki, silakan. Perlunya sopan santun Pak, apalagi terutama kita ketika datang di tempat yang baru, Iya. di lingkungan yang baru itu kita harus benar-benar tahu gitu adat istiadatnya di situ bagaimana, peraturannya seperti apa gitu Pak. Ya, ada yang lain? Sama sih sama. Sama. Ya. Jadi intinya dari video yang sudah diputarkan tadi itu maknanya bahwasanya kita itu harus kayak menghargai sesuatu peraturan yang ada di tempat baru. Yang di awal tadi kan si Gembul ya, si anak yang gendut tadi itu tidak dipercaya oleh rekan-rekannya, agak dibenci oleh rekan-rekannya karena tidak menjaga sopan santun. Tadi kayak dari kerugian dari tidak menerapkan sopan santun itu tadi udah seperti itu contohnya. Dan ketika dia sudah mentaati melakukan sopan santun di lingkungan barunya tersebut, makanya dia menjadi orang yang disayangi oleh rekan-rekannya, dipercaya oleh rekan-rekannya, dipercaya bahkan dia untuk menjadi ketua di asrama tersebut. Oke, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan atau ada yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita pada siang hari ini, karena waktu kita hanya tersisa 2 menit, jadi saya minta ada kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Seperti itu. Ada yang berani untuk menyimpulkan? Mbak Umi, boleh silakan. Ya, dari menurut saya dari yang udah kita bahas tadi terkait sopan santun, memang sopan santun itu sangat perlu, apalagi kalau kita datang di lingkungan yang baru, pasti semua lingkungan itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan agar kita mendapatkan manfaat dari sopan santun. Kayak tadi di video itu, karena setelah dia mengetahui aturan dan dia taat ke aturannya, jadi disukai banyak orang dan mungkin malah jadi terpilih menjadi orang ketua dan itu dipercaya. Namun kalau kita tidak bisa melakukan sopan santun dengan baik, ya kita akan mendapatkan kerugian seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ya, baik. Seperti itu ya. Jadi saya rasa rekan-rekan semua di sini sudah paham dengan yang sudah saya sampaikan, bahwasanya sopan santun itu sangat penting sekali ya. Di sini Bapak punya sedikit tugas, atau bukan tugas sih, lebih ke refleksi dari kegiatan kita pada
siang hari ini. Jadi Bapak minta kalian untuk membuat sesuatu karya, baik itu infografis, terus video boleh, atau poster, terus apa tadi, mind mapping. Nah itu boleh, terserah kalian sesuai dengan kreativitas kalian, dibuat seperti apa yang berkaitan mengenai sopan santun. Nah nanti kalau untuk video, kalau videonya Bapak rasa bagus dan mumpuni, nanti bisa Bapak posting di Instagram atau di YouTube Bapak, seperti itu. Nanti kalau misalnya yang buat poster atau infografis dan kawan-kawan itu nanti hasil karyanya akan Bapak tempelkan di madu kelas atau di depan ruang BK supaya nanti bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi yang Bapak sampaikan ini tidak hanya untuk rekan-rekan semua berempat ini, tapi lingkupnya lebih luas seperti itu. Semoga kedepannya kita bisa menjadi bisa membudayakan sopan santun itu di sekolah maupun di rumah dan di tempat umum seperti itu. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, karena waktu kontrak kita sudah habis, jadi kita tutup acara pada siang hari ini. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, tadi kan di awal kita udah buka dengan doa ya, dan dipimpin oleh Mbak Umi. Sekarang kembali ditutup dengan doa oleh Mbak Umi. Saya minta tolong Mbak Umi. Baik, makasih Pak. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Umi, terima kasih buat rekan-rekan. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila nantinya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok kembali, itu tentunya dengan tema yang berbeda, dan kita akan lakukan mungkin minggu depan sesuai dengan kesepakatan kita mau di hari apa. Besok Bapak komunikasikan lagi di kita di grup WhatsApp kita seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila banyak perkataan atau yang Bapak salah, Bapak mohon maaf. Dan di sini kita sama-sama belajar, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan dan bermanfaat. Amin. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Demikianlah video yang dapat saya paparkan atau saya praktekkan dalam layanan bimbingan kelompok. Di sini apabila banyak kesalahan atau kekurangan dari video saya bisa dikoreksi ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya yang sudah menonton video saya. Di sini saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mistake after mistake, it's safer